Ya, baik. Selamat pagi semua kepada kita yang hadir di Menara Doa Segala Bangsa ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau baik dan sangat baik bagi kami, di mana kami Tuhan sepanjang malam Engkau sudah jaga lindungi, dan pagi ini Tuhan kami rindu juga agar firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami sehingga setiap langkah kami Tuhan selalu tuntun kami Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, pada saat pagi ini saya berikan tema firman Tuhan, yaitu tentang iman yang menyelamatkan. Dan ini tema yang sangat penting untuk kita pahami, supaya kita benar-benar memiliki iman yang menyelamatkan. Karena ada iman yang tidak menyelamatkan, dan saya tidak terlalu bahas tentang iman yang tidak menyelamatkan, tapi bagaimana iman yang menyelamatkan. Tapi secara besar saya bisa berikan gambaran bagaimana iman yang tidak menyelamatkan, yaitu iman yang hanya mengandalkan hal-hal yang bersifat sementara. Dia datang kepada Tuhan, yaitu hanya bersifat sementara. Sebagai contoh, yaitu dia butuh Tuhan karena dia sakit. Begitu sudah sembuh, dia tidak datang kepada Tuhan lagi. Atau mungkin dia dalam hal kebutuhan, hal-hal ekonomi karena mendesak, sulit, dia jadikan Tuhan itu menteri keuangan. Begitu Tuhan jawab, dia nggak datang lagi. Jadi iman yang tidak itu iman yang hanya mengenalkan kepada hal yang sementara. Jadi hari ini saya awali dengan satu ayat firman Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya bacakan dengan dua bahasa. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of your work, lest no one should boast. Jadi saudaraku, dalam bahasa Indonesia katakan, sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, seringkali orang salah dalam menerapkan iman ini. Karena iman ini adalah berbicara tentang bagaimana kita bisa menerima yang namanya anugerah. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada sedikit perbedaan. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, kamu diselamatkan oleh iman. Dalam bahasa Inggris, you have been saved through faith. Jadi melalui iman. Jadi bukan betapa besarnya iman kita menentukan, tetapi yang menjadi patokan adalah setiap manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia semata-mata. Apa arti kasih karunia? Yaitu satu pemberian yang dari Tuhan sendiri, dan bukan karena kita baik, tapi itu karena kasih. Karena Tuhan mau bahwa kita semua orang diselamatkan, setiap individu diselamatkan. Yaitu suatu pemberian kepada orang yang tidak layak menerimanya, tapi menerimanya. Kenapa kata tidak layak? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan berikan ini keselamatan itu. Yaitu saranya apa? Iman. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah murni, yaitu pemberian Tuhan sendiri. Nah, bagaimana supaya kita memiliki iman yang menyelamatkan? Yang pertama, kita harus memahami bahwa Yesus Kristus di kayu salib itu, dia sudah menyelesaikan tugasnya, di mana dia sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Yesus
semua orang diselamatkan. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan itu adalah satu pemberian cuma-cuma, gratis, tidak perlu membayar suatu apapun. Nah, tapi seringkali di luar sana orang berpikir bahwa keselamatan itu harus ada perbuatan. Tanpa perbuatan tidak ada keselamatan. Ini yang sering membuat orang rancu. Jadi perbuatan baik kita tidak pernah menolong supaya kita diselamatkan. Tapi hanya iman itu. Nah, iman yang seperti apa tadi? Iman yang benar-benar memandang kepada salib Yesus, karya Yesus di kayu salib, bahwa dia sudah menyelesaikan hukuman dosa setiap manusia sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini harus betul-betul kita pahami. Kalau tidak pahami, makanya kita seringkali iman kita bisa naik turun karena kita berpikir bahwa ini karena ada kaitannya dengan usaha, ada kaitannya dengan perbuatan kita. Tapi jelas sekali ceritakan tadi, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, dari ayat ini saya mendapatkan satu gambaran yang jelas bahwa tidak ada karya manusia sendiri atau usaha manusia atau melibatkan manusia supaya dia diselamatkan. Karena 100% murni Yesus sudah mengerjakannya di kayu salib. Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Nah, berita ini bukan hanya untuk kita. Berita ini harus juga disampaikan. Karena berita yang paling utama untuk diperdengarkan bagaimana Yesus sendiri, dia sudah menyerahkan nyawanya. Berita salib adalah berita yang paling utama dari segala berita. Karena tidak ada satu manusia pun bisa diselamatkan oleh karena ada satu perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, ini sangat penting. Saya ketika memahami berita ini, saya semakin rasa percaya diri makin kuat untuk menyampaikannya kepada banyak orang. Kalau dulu saya agak takut-takut memberitakan berita ini. Tapi ketika saya memahami ini dengan benar, saya begitu bersemangat, begitu senang, begitu bergelora rasanya untuk menyampaikan berita ini. Karena ini adalah kabar baik yang perlu disampaikan kepada setiap orang, terutama mulai dari sahabat-sahabat kita, mulai dari teman-teman kita, apakah teman sekolah atau teman di mana kita dalam satu hobi, kita perlu sampaikan. Karena dikatakan dalam ayat yang lain mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. But without faith it is impossible to please Him. Saudaraku, kita yang ada di menara doa segala bangsa ini sangat perlu memahami tentang iman ini, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berubah angin pengajaran. Karena di luar sana seringkali pengajaran yang agak miring-miring dikatakan kalau tidak ada perbuatan tidak mungkin diselamatkan. Seringkali perbuatan ini menjadi landasan supaya orang diselamatkan. Kalau kita mengandalkan perbuatan supaya selamat, berarti menolak bagaimana karya Yesus 100% sempurna dia sudah kerjakan di kayu salib. Nah, ini perlu paham betul-betul. Karena iman itu bukan dimulai dari kemarin, tapi iman itu dimulai dari sekarang. Dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ada sedikit dalam bahasa Indonesia kurang lengkap. Dalam bahasa kita, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Artinya ada kata sekarang, now. Jadi iman itu dimulai dari sekarang saat kita dengar firman Tuhan itu. Disitulah titik awal
iman itu. Jadi iman yang kita miliki bukan iman yang sudah berlalu atau yang sudah lama, tapi saat kita mendengarkannya, disitulah mulai titik awal iman baik kita. Sehingga dalam hidup ini kita merasa indah. Kenapa? Diberikan satu keyakinan, diberikan satu kepastian. Kapanpun kita waktunya meninggalkan dunia ini dan beralih ke tempat yang Tuhan siapkan, yaitu surga yang indah, surga yang mulia. Tidak ada istilah mudah-mudahan. Bersama Yesus tidak ada mudah-mudahan. Bersama Yesus ada kepastian di hidup. Itulah membedakan iman kita dengan orang seberang. Kalau iman kita, iman yang memiliki kepastian. Dan maka untuk hal itu Tuhan mau supaya kita mengerjakan sesuatu yang bersifat kekal, yaitu bagaimana kita menyaksikan kepada jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa ini perlu mendengar tentang iman seperti yang kita dengar pada saat pagi ini. Dan kita bukan hanya berdiam diri bahwa kita hanya selamatkan, tapi kita rindu sebanyak mungkin orang diselamatkan melalui pemberitaan ya dari kita. Bagaimana iman yang diselamatkan ini. Karena iman ini sangat penting disampaikan, diperdengarkan kepada setiap orang. Nah, saudaraku kasih Tuhan, nah bagaimana tentang iman-iman yang kita lihat di luar sana? Seringkali iman itu ditunjang dengan kalau tanpa perbuatan katanya iman itu mati. Nah seringkali perbuatan itu menjadi tolak ukur. Tapi Alkitab menjelaskan tadi, perbuatan itu hanya sebagai bukti antara kita manusia dengan manusia. Pembuktian kita kepada Tuhan itu bukan perbuatan, tapi iman. Karena Tuhan tahu sendiri bagaimana hati kita yang sesungguhnya. Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita. Apakah kita punya iman atau tidak punya iman. Apakah kita datang kepada Tuhan karena hanya kebutuhan sesaat, karena kebutuhan ekonomi, atau karena kebutuhan sembuh dari penyakit, atau memang betul-betul kita mengandalkan Tuhan saja. Melalui karyanya di kayu salib, Dia sudah menyelesaikan itu sempurna sekali untuk selama-lamanya. Ada satu ilustrasi yang saya dapatkan, ini juga membuat saya semakin mantap juga, di mana ada seorang pemain akrobat, ya namanya Blondin. Jadi dia biasanya itu mengerjakan akrobat itu di ruangan tertutup. Dia mampu berjalan dalam seutas kawat baja dari satu tiang ke tiang yang lain. Dia bisa menunjukkan kebolehannya, dan dia sudah biasa dan tidak jatuh walaupun di bawahnya ada jaring-jaring. Tetapi untuk lebih jauh lagi, ketika Blondin ini dia membuat satu atraksi di luar gedung, yaitu di antara Kanada dengan Amerika itu ada satu jeram yang begitu jauh sekali, dan dipasang bentangan kawat yang cukup panjang, yaitu bagaimana Blondin ini mengatakan bahwa dia mampu melewati kawat itu, berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain, dari tonggak yang satu ke tonggak yang lain. Dan ada berkata bilang begini, ya kalau dalam gedung sih kita sudah pernah lihat, sudah biasa, tapi ini di luar. Di luar itu banyak tantangannya, angin juga dan sebagainya. Kita belum percaya kalau dia belum buktikan bahwa dia mampu untuk berjalan dalam seutas kawat baja yang rentangan yang cukup panjang. Tanpa menunggu lama, Blondin ini juga dia menjalankan atraksinya. Dia berjalan dalam seutas kawat baja yang cukup panjang tangannya. Tapi begitu sampai di seberang, dengan tepuk tangan yang riuh luar biasa, di mana orang bilang hebat Blondin, dia bisa mampu berjalan dalam seutas kawat baja dari satu rentangan ke rentangan berikutnya. Dan yang kedua, ada tantangan buat para penonton. Para penonton percaya nggak kalau Blondin ini mendorong gerobak yang berisi sesuatu yang beratnya seberat manusia, yaitu siapa yang percaya
Sebagian mengatakan, ya kalau tanpa gerobak sih kita percaya karena nggak ada beban. Tapi sekarang kalau belum ini mendorong gerobak berisi suatu benda seberat manusia, ya kita nggak percaya. Kenapa? Karena dia harus mengatur keseimbangannya juga sambil mendorong gerobak ini berisi beban yang seberat manusia. Tanpa tunggu lama, Blondin juga dia melakukan atraksinya, dia mendorong gerobak ini sampai ke seberang. Tepuk tangan yang begitu meriah sekali, dan wah hebat. Luar biasa, Blondin bisa menunjukkan dia punya atraksinya seperti itu. Nah, kalau tadi orang ragu ketika melihat tayangan ini ataupun atraksi ini, orang menjadi percaya. Yang ragu menjadi percaya. Yang sudah percaya tambah percaya lagi. Nah, atraksi yang ketiga, ini tantangan lagi buat para penonton melihat bagaimana reaksinya. Bagaimana kalau Blondin ini mendorong gerobak yang sama, yang tadinya ada satu beban seberat manusia, tapi digantikan dengan manusia. Siapa percaya? Semua bilang percaya, karena beratnya sama. Cuma bedanya yang satu benda yang tidak bergerak, yang ini bergerak. Kalau begitu, kalau semua percaya, coba siapa yang siap menjadi volunteer untuk naik di gerobak itu didorong oleh Blondin. Lihat-lihat, tidak ada yang mau. Alasannya, ketika tunjuk pada anak muda, bagaimana anak muda? Mau siap untuk tenaga volunteer, untuk naik di gerobak itu didorong oleh Blondin? Dibilang, janganlah, saya baru nikah. Nanti takut nanti istri saya jadi janda. Udah gitu, ditanya lagi orang tua, bagaimana orang tua mau untuk naik ke gerobak itu dan dorong Blondin? Satu bilang, orang tua bilang, jangan, saya ada penyakit jantung, nanti belum sampai ke seberang saya sudah mati. Jadi ketika tanya, semua percaya, tapi ketika ditantang untuk naik ke gerobak itu, sepi. Nyaris tidak ada yang berani untuk menyatakan diri bahwa saya siap. Tapi dalam keheningan seperti itu, ada seorang anak, tanpa mendengar berita sana sini, dia naik ke gerobak itu. Tapi ada orang bilang, kok nekat itu anak, kok berani dia. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, anak ini naik di gerobak itu, dan didorong oleh Blondin, dan sampai ke seberang, dan tepuk tangan yang begitu meriah sekali, luar biasa. Tetapi ada wartawan mau wawancara, siapa anak ini, kok bisa berani dia? Dalam wawancara dengan anak itu tanya, kenapa kau berani? Iya, saya yakin bahwa Blondin mampu. Apa membuat begitu yakin sekali kamu untuk bisa naik di gerobak itu dorong Blondin? Karena Blondin itu adalah papa saya sendiri. Itu membuat saya yakin bahwa papa saya tidak akan mencelakakan saya. Papa saya dia mengasihi saya. Papa saya dia akan memprotek saya. Dan saya yakin dan saya tidak bimbang bahwa dia bisa mendorong saya dari seberang ke seberang dengan selamat. Nah, ini memang suatu tantangan yang memang kadang-kadang tidak terima oleh manusia. Wah, berat banget tentang iman ini. Wah, rasa-rasanya seperti taruhan nyawa. Memang saudaraku, iman ini tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan. Karena kita diperhadapkan dengan sesuatu yang rasa-rasanya bisa juga taruh nyawa. Jadi saudara Kristus Tuhan, dan pada saat pagi ini, iman itu adalah iman yang betul-betul mengandalkan sepenuhnya atas apa yang Tuhan janjikan. Apa janji Tuhan? Tuhan berjanji, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudaraku, memang sebagai itu tidak semudah dengan orang yang katakan. Iman itu bukan semudah orang pikirkan. Memang ada tantangannya yang kita hadapi. Tetapi orang yang sudah memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang percaya bahwa dia sudah diselamatkan, apapun yang dihadapi, dia tidak mudah goyah dengan situasi keadaan.
Walaupun secara ekonomi kekurangan, walaupun ada kesusahan dia alami, dia tetap kokoh dalam prinsipnya bahwa pengharapanku hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Dan ini harus ada. Jadi membuat kita dalam dunia ini, hidup sekarang ini, kita banyak bersyukur. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah benar-benar mengasihi saya dan saudara. Dia rela menyerahkan nyawanya, bukan buat dirinya, tapi buat kita yang tadinya berdosa. Tapi karena beriman kita kepada Yesus, bahwa darahnya itu sudah menebus kita dari hidup kita yang lama, dan kita bisa masuk kepada kehidupan yang baru. Karena Yesus sendiri yang sudah menebus kita, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi benar-benar darah Kristus yang mahal itu. Maka dalam Petrus katakan, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, tapi barang yang betul-betul luar biasa, yaitu sifatnya kekal, yaitu Yesus sendiri sudah mau menyerahkan nyawanya buat saya dan saudara, supaya setiap manusia diselamatkan. Karena Yesus mau setiap manusia dalam dunia ini semua diselamatkan dan menjadi penghuni sorga. Ini yang Tuhan mau. Dan siapa yang mau terlibat dalam berita ini? Nah, ini satu tantangan buat saya dan saudara, supaya kita mau melibatkan diri menjadi pekerja Kristus yang handal dan luar biasa. Kalau kita mau terlibat dalam proyeknya, proyek mega ilahi ini, maka yang lain-lainnya pun saya percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberikan satu kemudahan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan di luar daripada apa yang kita pikirkan sebelumnya. Tuhan nyatakan kepada kita apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin bagi orang yang masuk dalam proyeknya Tuhan. Nah, ini yang kita perlu pahami. Ketika saya berkunjung ke satu daerah di India bagian selatan, ketika saya melihat bagaimana tempat di mana Thomas, salah satu murid Yesus yang mati karena tombak, tapi dia betul-betul walaupun kesusahan, walaupun aniaya yang dialami, dia tetap mau rela mati dengan kondisi seperti itu. Saudaraku, apa mau seperti itu? Karena dia betul-betul bahwa sudah ada roh martir dalam dirinya. Apapun yang saya alami, saya tetap mempertahankan iman saya bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Maka kemanapun dia pergi, dia menceritakan, menjelaskan tentang karya Yesus di kayu salib. Dan itu menjadi kenangan bagi dia. Makanya daerah India bagian selatan itu sangat pesat penginjilan. Maka kalau dalam satu jemaat Tuhan, kalau hanya 100 orang dianggap itu kecil. Dalam kelompok-kelompok di mana orang beribadah ada 500, 1000, 2000 sampai 5000, saudara. Saya pernah disuruh untuk melayani di hadapan orang 5000 orang. Itu sangat kecil sekali lihat kalau lihat ke depan sana. Tapi itulah terjadi. Jadi saya percaya, saudara, kita yang ada di menara doa segala bangsa ini, kalau kita mau melibatkan diri dan kita berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah mau menyerahkan nyawamu untuk kami, untuk saya, dan kita mau sungguh-sungguh terlibat dalam ladangnya Tuhan, proyeknya Tuhan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita sudah punya visi, yaitu muaranya, yaitu tentang keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana jiwa-jiwa ini dibimbing, bagaimana jiwa-jiwa ini juga masuk dalam proyek yang sama, sehingga terjadi namanya multiplikasi, di mana yang satu akan lagi arahkan lagi, dibimbing lagi, muridkan lagi, sehingga sepertinya kita punya anak dan punya cucu seperti itu. Dan saya percaya bahwa akhir zaman ini, kondisi seperti apapun, bahwa tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan dalam hati kita, tapi Tuhan tetap menjamin hidup kita dari hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. Saya bacakan satu ayat lagi
dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, He made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteous of God in him. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik, tapi kita dibenarkan karena kita sudah membuka hati kita, menerima karya salib. Yesus sudah berbuat 2000 tahun yang lalu untuk kita, yang sekarang pun masih berlaku dan terus kerjakan ini. Maka untuk ke depan saya percaya bahwa kita dalam benar doa segala bangsa ini mampu bersukacita, mampu berdoa tetap, mampu mengucap syukur, membuat kita mampu karena hidup kita semakin melekat, semakin akrab, semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan kita lebih dekat dengan pakaian yang kita pakai. Begitulah kira-kira hubungan kita dengan Tuhan itu. Karena kita dengan Tuhan itu hubungan kita, yaitu hubungan di dalam roh, unity in the spirit. Untuk itu saudaraku, maka dalam hari ke hari tidak ada bagi kita sesuatu yang sulit sebenarnya kalau kita betul-betul memahami. Semua persoalan kita bukan persoalan yang luar biasa. Persoalan kita persoalan biasa-biasa. Karena Yesus kita luar biasa, maka Tuhan berikan kita kemampuan. Bagaimanapun sulitnya yang kita hadapi, kita bisa lewati semua. Karena kita sudah menerima kasih-Nya, kita sudah beriman kepada Dia, Dia sudah selamatkan kita, dan kita pasti masuk tempat yang Tuhan siapkan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam hati kita tidak ada lagi namanya ketakutan untuk masa akan datang. Yang ada adalah ada satu sukacita, hanya perpindahan dari dunia ini ke tempat apa yang Tuhan persiapkan. Bagi kita itu hidup adalah sesuatu keuntungan. Tapi kalau kita misalnya mati pun kita bertemu dengan Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya, ada sukacita dan tidak ada lagi air mata. Kalau dunia ini masih ada air mata, tapi bersama Tuhan segala air mata kita dihapuskan. Saudaraku, Paulus sudah berkata di mana kalaupun dia mati, dia juga senang bertemu dengan Tuhan. Kalau dia masih hidup, ada kesempatan bagi dia untuk melayani, menyaksikan tentang karya Yesus. Yang pertama itulah sangat penting, diperdengarkan kepada setiap orang. Kalau ini kita lakukan, saya percaya bahwa kegerakan rohani yang sebagaimana kita dengungkan, ya, luar biasa Tuhan kerjakan. Kenapa ini bisa terjadi? Bukan karena satu orang, tetapi kebersamaan kita untuk mengerjakan proyek ini, yaitu kegerakan api, kegerakan terjadi ketika kita ada kesatuan, kita bangun, kita satu visi, satu misi, yaitu mengemban apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh bahwa ada penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa dalam kondisi yang tidak tahu berbuat apa. Kita diberikan Tuhan memberikan solusi kepada setiap masalah manusia. Apalagi pandemi sekarang ini, orang penuh dengan ketakutan. Bagaimana kalau saya nggak pakai masker? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Tapi kita diberikan Tuhan memberikan jawaban kepada setiap manusia, bahwa kita tidak perlu ragu dalam menghadapi segala situasinya. Karena perlindungan dari Tuhan itulah perlindungan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita hari ini. Saya tidak panjangkan, tapi kita harus memahami bahwa kalau Tuhan yang melindungi, Dia memproteksi kita dari segala hal. Tapi yang pertama-tama kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu bukan hanya karena kebutuhan kesehatan, bukan karena kebutuhan kesembuhan, tapi mengandalkan Yesus saja, satu-satunya, yaitu memberikan jawaban. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Mana
Tuhan sudah kerjakan itu. Tuhan berlaku buat kita sampai hari. Tuhan berkati, saya berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau menjabarkan ke dalam hati kami, supaya kami memahami dengan jelas. Dan kami bukan hanya pendengar, kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dari sekarang Tuhan, dari mulut kami menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Dan itu kami ceritakan. Bagi Tuhan adalah di mana kami sebagai pengikut-Mu, kami tidak mudah-mudahan, tapi ada kepastian bersama Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu bicara kepada kami, memberikan kami solusi apapun Tuhan yang kami hadapi. Kami tidak perlu takut lagi, karena Tuhan sudah menjamin hidup kami. Karena kami sudah memiliki iman bersama Tuhan, kami mampu bersama Tuhan. Ada satu kehidupan indah bersama Tuhan, di mana tidak ada lagi air mata. Dunia ini memang bukan tempat di mana kita rindukan, tetapi ada tempat yang kekal, yang indah Tuhan siapkan buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu pada saat hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur oleh karena firman-Mu menjelaskan kepada kami bahwa kami sudah masuk dalam kehidupan kekal dari saat iman kami menerima Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Kita sama berkata amin. Saudaraku, sudah selesai, serahkan kembali kepada Allah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih.